Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahu azim. Gini ya teman-teman ya. Ini kita akan bahas lagi nih masalah mirisnya bangsa ini. Dengan adanya kelakuan-kelakuan Ba'alawi, Habaib, setelah diteliti, disimpulkan secara ilmiah dari Ki Imaduddin dan lain-lain, dan banyak lagi yang meneliti itu, ternyata mereka bukan keturunan Nabi Muhammad gitu. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan menurut keyakinan saya, keturunan Nabi Muhammad itu sudah lama terputus. Dan bila pun ada itu tidak pernah dia memunculkan diri dengan mengaku bahwa dia keturunan Nabi Muhammad. Itu keturunan Nabi Muhammad yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah mengaku bahwa dia itu keturunan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah. Karena dia memang keturunan yang sudah diwarisi ilmu gitu. Gak mungkin lagi dia mengklaim dirinya. Orang yang mengklaim dirinya itu kan bukan orang yang berilmu gitu loh. Orang yang mengklaim diri itu bukan orang yang berilmu. Itu orang yang rendahan, orang yang bodoh. Kenapa gitu? Karena dia nggak yakin dengan apa yang ada pada dirinya gitu loh. Jadi kalau keturunan Nabi Muhammad itu tidak pernah mengklaim dirinya siapa. Makanya miris bangsa ini ketika sudah banyak yang mengetahui bahwa Habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kenapa masih dipelihara? Kenapa masih dibiarkan gitu loh? Sudah jelas-jelas banyak penyimpangan agama, banyak penipuan, banyak caci maki. Cobalah, pikirlah dengan akal sehat, gunakanlah hati itu. Tapi tidak ada tindakan yang membuat mereka tuh jera gitu. Masih saja mereka mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad yang sudah disematkan dalam sebuah gelar Habib. Tidak ada keturunan Nabi Muhammad, itu tidak ada yang mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad, tidak ada. Dan miris bangsa ini. Nah, bagi saya, bagi kami, orang yang memelihara mereka demi keuntungan pribadi atau demi ambisi, itu pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa ini. Kok tega gitu membiarkan rakyat Indonesia tuh diperbudak, ditipu, kok tega gitu, membiarkan masyarakat miskin tuh makin melarat, makin susah cari pekerjaan, makin susah cari makan. Ini bangsa ini diamanahkan untuk dijaga dengan baik, untuk dimajukan, untuk dikembangkan, bukan dijadikan tempat penzoliman, tempat penipuan, tempat penistaan, bukan. Semua pihak yang berwenang, pemerintah, siapapun Anda, buka hati Anda tuh, buka, gunakan hati, buka akal pikir Anda. Mereka pengkhianat, mereka menipu rakyat, menzolimi rakyat. Sudah berapa lama mereka menipu dengan membawa gelar Habib, dengan mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad? Sudah banyak ini. Kita bukan benci mereka gitu. Ketika mereka bertaubat, mereka mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi, gak ada masalah kita sama orangnya, gak ada masalah. Tapi mereka ini mengaku keturunan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk satu tujuan. Yang awalnya untuk cari makan, habis itu untuk memperkaya diri, yang pada akhirnya mereka ingin berkuasa.
Apakah ada bukti? Banyak buktinya. Bukti mereka ingin berkuasa banyak, itu mereka yang berpolitik. Mereka tuh banyak yang berpolitik dan ambisius dalam keinginan menjadi pemimpin negara ini. Padahal mereka penipu gitu loh. Banyak buktinya. Kok masih dibiarkan? Hanya gara-gara ambisi pribadi. Hanya gara-gara ingin kekuasaan, mengambil suara mereka, membuat porak-poranda, membuat kontroversial, membuat manuver agar menyerang pemerintah, menyerang seseorang, menyerang pribadi seseorang. Kelewatan. Ini teman-teman kita semua ini harus bersatu gitu. Bahwa pengkhianat itu tidak akan berhenti untuk berkhianat. Ini sudah lama dibiarkan. Udah berapa banyak rakyat tuh miskin yang mati, menderita, kelaparan, berapa banyak. Gak peduli mereka. Pantas korupsi merajalela di mana-mana gitu. Karena yang selama ini dianggap manusia, banyak orang menganggap mereka tuh ulama, ternyata bukan ulama, tapi penipu gitu loh. Jadi macam mana para koruptor nih atau manusia nih bisa terperbaiki akhlaknya? Ternyata mereka belajar dengan penipu, pendusta. Banyak sudah. Penyimpangan agama banyak yang mereka lakukan, penistaan agama banyak yang mereka lakukan. Contoh, ada istri jemaahnya yang jinahinya, kalau nggak dikasihnya istrinya nanti nggak dapat saparasul, itu kan penipuan, pembodohan, dan itu penistaan agama sebenarnya. Mereka membawa nama Nabi Muhammad, minta duit, bawa nama Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad minta uang? Sementara Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah terlalu lama loh. Kalau hal seperti ini nggak bisa kita bersatu, maka nanti suatu saat atau yang kedepannya negara-negara lain yang masuk, yang membuat pembodohan, yang membuat kezoliman, nggak bisa kita usir, nggak bisa kita binasakan, malah kita yang menjadi budak mereka. Ini peluang, ini kesempatan kita untuk memperbaiki negara ini, memperbaiki akhlak manusia, memajukan NKRI. Ini saatnya. Jangan pikirkan untuk kepentingan pribadi. Sudah terlalu banyak masyarakat menderita. Kita teman-teman semua harus berusaha ya. Kita berusaha macam mana kita menepis, membantah, membinasakan mereka agar mereka taubat ya. Kita bukan membenci mereka. Ingat, kita tidak benci mereka. Tidak pernah kita membenci mereka. Tapi mereka harus mengakui bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad itu sudah putus sejak lama. Dan keturunan Nabi Muhammad sebenarnya tidak akan pernah dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah. Itu selalu disembunyikan sama Allah. Gak pernah keturunan Nabi Muhammad selalu mengklaim. Kenapa? Keturunan Nabi Muhammad itu diwarisi ilmu, bukan diwarisi kebodohan, bukan diwarisi sifat penipu. Bukan. Keturunan Nabi Muhammad diwarisi ilmu. Bahkan dia tidak pernah meminta kemuliaan. Tidak pernah meminta sama manusia itu kemuliaan. Tidak pernah meminta sama manusia itu kecintaan. Sama Allah saja dia tidak minta. Karena Allah tak ingkar janji. Allah pasti memuliakannya. Itu keturunan Nabi Muhammad. Karena itu ajaran Nabi, ajaran Rasul. Ini para habaib ajaran siapa? Ajaran setan. Sudah pasti. Pembodohan terjadi di mana-mana. Jangan dibiarkan, tolong dong pihak-pihak yang berwenang, pemerintah, Bapak Presiden, Menteri Pertahanan, tolong disikapi nih penipu-penipu ini. Jangan ada toleransi lagi. Jangan ada timbang rasa. Kalau ada pakai timbang rasa saat ini, Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah merdeka itu rakyat Indonesia. Tidak akan pernah sejahtera. Itu pasti. Terlalu banyak toleransi, terlalu banyak timbang rasa. Oke teman-teman, tolong di-share video ini.
biar sampai kepada pemimpin negara, sampai kepada menteri pertahanan, sampai kepada siapapun ini. Kita nggak peduli. Selama rakyat dibodohi, selama agama disimpangkan, kita akan lawan. Selama agama dinistakan, kita akan lawan. Nggak peduli, nggak kita pandang siapa dia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.